Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu Ibu lagi di sini. Dalam pertemuan yang ketiga kalinya, kalian masih tetap belajar tentang puisi rakyat. Masih ingat ya nak ya tentang puisi rakyat? Minggu lalu Ibu sudah menerangkan tentang definisinya dan juga menyimpulkan bagaimana tentang puisi rakyat tersebut. Ya. Lanjut, nanti kalian kemarin juga sudah mengerjakan tugas kalian, yakni LKS kalian halaman 7 dan 8. Coba nanti dibuka ya, coba sekarang dibuka LKS-nya halaman 7 dan 8. Saat ini kita akan membahas tentang tugas LKS yang kalian kerjakan kemarin halaman 7 dan 8. Lanjut, nanti setelah kita pembahasan, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan kebiasaan puisi rakyat. Ya anakku, sudah dibuka LKS-nya halaman 7 dan 8. Ya, oke. Kita lanjut dalam tugas yang kemarin tentang definisi dan juga menyimpulkan puisi rakyat ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya. Yang ditanyakan kemarin itu nomor 1, kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syu'ur, yang berarti ya perasaan yang menyadari. Kemudian yang nomor 2, syair dan pantun memiliki persamaan. Terletak di mana syair dan pantun persamaannya? Oke, benar. Terletak dalam bentuk dan ikatannya. Kemudian yang nomor 3, pantun dalam bahasa Toraja disebut apa kemarin? Ya benar, bolingoni. Nah, itu yang disebut dari Toraja disebut bolingoni. Kemudian yang nomor 4, ya, gurindam berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga isinya berupa apa gurindam? Isinya berupa nasihat, ya benar. Nomor 5, baris pertama dan kedua mempunyai hubungan sebab akibat, merupakan ciri-ciri dari gurindam. Kemudian nomor 6, kegiatan menentukan intisari sebuah karangan disebut menyimpulkan. Ya, yang nomor 7, berikut bukan termasuk pantun remaja. Mana yang bukan pantun remaja? Ya, termasuk pantun nasihat. Ya, di situ ada pantun percintaan, ada pantun perkenalan, ada pantun perpisahan. Jadi yang bukan remaja itu adalah pantun nasihat. Yang nomor 8, syair yang berisi kisah percintaan yang merupakan sindiran terhadap peristiwa tertentu adalah jenis syair kiasan. Syair kentambuhan merupakan salah satu contoh syair jenis kiasan juga, iya benar. Barang siapa menuntut ilmu, tiada manusia yang akan menipu. Kesimpulan dari isi gurindam di atas yaitu tentang ya bagaimana memiliki ilmu agar tidak mudah ditipu ya. Itu ya. Jawaban dari pilihan ganda. Ini sudah ditulis juga sama Ibu. Ya, kamu lihat nanti. Kemudian kita jawab dengan yang isian. Ini nanti kalau sudah benar yang A itu jumlah betul dikalikan 5 ya, jumlah betul dikalikan 5. Sedangkan yang B kita lihat perbedaan antara syair dan pantun. Apa sih perbedaan antara syair dan pantun? Iya benar, terletak pada rima dan isi. Nah, selain itu pantun dapat selesai dalam satu bait, sedangkan syair tidak akan selesai dalam satu bait karena biasanya syair itu bentuknya cerita, ya.
Nih. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan syair? Sama seperti tadi ya. Syair merupakan salah satu jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris atau larik yang akhir atau rimanya itu berbunyi sama ya. Larik yang rimanya itu berbunyi sama. Kemudian jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Apa saja di situ? Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, ada pantun mudah-mudi atau remaja, dan juga pantun anak. Itu jenis pantun berdasarkan isinya. Kemudian nilai apa saja yang terkandung dalam gurindam? Nilai yang terkandung dalam gurindam itu berupa nilai kebenaran atau berbentuk sindiran dalam bersikap atau bertingkah laku ya. Nah, gurindam juga merupakan puisi yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Nih, gurindam. Kemudian yang dimaksud dengan syair romantis itu ya. Apa itu syair romantis? Nah, nanti disebutkan juga contohnya. Syair romantis itu syair yang berisi tentang kisah percintaan yang biasanya terdapat pada cerita Pelipurara atau remaja itu. Nah, contohnya apa? Syair Bidasari yang menceritakan tentang seorang putri raja yang telah dibuang ibunya. Nah, itu betulnya dikalikan 10. Lalu kamu total nilainya A dijumlahkan dengan B. Ya. Kalau sudah, kita lanjut ke struktur dan kebahasaan dalam puisi rakyat. Ya. Kita perhatikan struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Nah, ya, tadi sudah dinilai ya. Nanti nilainya kamu foto dan dikirim ke grup, di WA grup aja, ya, tidak di Japri ya. Nah, kalau mau Japri baru mungkin ada pertanyaan atau apa, silakan di Japri. Tapi untuk kirim foto, kalian langsung masuk ke grup biar langsung terlihat dari semuanya. Ya, oke, lanjut. Struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Nah, secara umum baik pantun, syair ataupun gurindam itu memiliki struktur dan kaidah kebahasaan sendiri. Lalu struktur dan kaidah kebahasaan ini yang bagaimana? Untuk apa? Yaitu untuk membedakan suatu teks dengan teks lainnya atau puisi rakyat dengan puisi yang baru. Sekarang kan banyak sekali, kalau kalian bisa menciptakan puisi-puisi itu ada puisi yang baru ya. Nah, itu yang merupakan yang biasanya pantun atau syair itu kan sudah ada yang baru juga ya. Nah, adapun struktur tersebut akan berkaitan dengan jumlah barisnya ya, atau baik dari sisi jumlah baris, suku kata, isi serta rima. Selain itu, setiap puisi dalam penerapannya mempunyai tujuan yang berbeda-beda yang terlihat di dalam isinya ya, yang terkandung dalam isinya. Jadi pembuatan puisi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ya, terlihat pada isi. Tuh. Kemudian selain pola struktur yang berbeda secara kaidah itu adalah kebahasaannya. Nah, kebahasaan yang bagaimana yang berbeda ini? Nah, dilihat dari umumnya bahwa puisi rakyat itu banyak menggunakan kalimat perintah dalam kaidah kebahasaannya. Salah satunya yang akan dibahas adalah kaidah kebahasaan dalam pantun, di mana ini dalamnya berkaitan dengan beberapa hal, di antaranya ya. Jadi kalau kita lihat pantun itu kebahasaannya itu timbul sebuah kalimat perintah, jadi ada nasihat di sana
Kita lihat hal-hal apa saja sih di situ. Nah, berupa diksi. Apa diksi itu? Diksi merupakan pilihan kata, ya. Pilihan kata yang tepat untuk mencapai maksud dalam isi pantun. Misalnya, menggunakan kalimat larangan untuk memberi nasihat. Nah, biasanya diksi akan diperhatikan dalam bagian isi pantunnya. Ya, pantun ada sampiran 1, 2, isinya yang 3, 4 terletak di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah kaidah bahasa dari bahasa kiasannya. Nah, pantun terdapat bahasa kiasan. Entah itu pantun, syair atau gurindam, ini sama, ya. Kalau dilihat dari segi kebahasaannya. Nah, terdapat diksi, terdapat bahasa kiasan. Apa sih bahasa kiasan? Bahasa kiasan ini merupakan bahasa yang digunakan dalam pelantun atau untuk petunjuk dalam berpantun, bersyair ataupun dalam gurindam. Umumnya bahasa kiasan ini dari peribahasa atau ungkapan, ya, umumnya seperti itu. Kalian pasti tahu apa itu peribahasa atau ungkapan. Nah, seperti ilmu padi, semakin berisi dia semakin merunduk. Nah, itu jadi orang ini ibaratnya jadilah seperti padi, jika bertambah ilmu, bertambah isi, itu kita tetap rendah hati. Ini dari kata bahasa kiasan. Nah, selain diksi, selain bahasa kiasan, ada juga imajinatifnya. Nah, ini merupakan gambaran pencipta dalam melantunkan sebuah karyanya. Jadi seorang pencipta ini menggambarkan seolah-olah yang di dalam pantun itu bisa dilihat sendiri, bisa didengarkan sendiri, bahkan bisa dirasakan sendiri. Ini imaji. Kemudian yang keempat adalah bunyi, ya. Kalau bunyi ini pada umumnya muncul dari kiasan imajinasi. Jadi yang akhir di situ dalam pantun a a i i itu. Jadi sesuai dengan ritmenya, ya. Biasanya ada unsur ritme ini, namanya ritme. Ini salah ketik Ibu, ritme, ya, atau rima dan juga ritme. Nah, ini ritmenya yang bertujuan untuk memperindah pantun dan ya. Jadi dari ritmenya atau rima, ya, yang bertujuan untuk memperindah pantun dan lebih mudah untuk mengingatnya. Ini tujuannya seperti itu, ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pantun, puisi ataupun gurindam, kita harus tahu tentang diksi, bahasa kiasan, imaji dan juga bunyi. Oke. Nah, kalian sudah mengerti? Mungkin ini yang sudah Ibu sampaikan ke kalian. Kalau misalnya belum mengerti bisa dijapri atau bertanya ke Ibu. Tapi untuk tugasnya harus dikirim lewat WA grup langsung, ya. Nah, tadi kalian harus mengumpulkan nilai kalian. Setelah itu mengerjakan tugas LKS halaman 11 sampai 12. Tugas A dan B. Dan ingat, Nak, kalian nanti setelah kalian memperhatikan penjelasan Ibu, juga isi di kolom komentar untuk absensi kalian, ya. Nama dan dari kelas 1 apa, dan 7 apa gitu, ya, dari kelas 7 apa, A, B atau C. Nah, perhatikan. Masa depanmu ada pada diri kalian sendiri. Maka selalu bersemangatlah dan selalu optimis. Bisa dan pasti bisa. Ya, Nak? Semangat selalu. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.